Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan FR soal UP PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini ada linknya Bapak Ibu untuk latihan soalnya. Sebelum Bapak Ibu melihat videonya, silakan Bapak Ibu untuk mengklik link yang sudah saya tempatkan di deskripsi di bawah videonya Bapak Ibu ya. Oke, soal ini saya dapatkan dari beberapa rangkuman pertanyaan guru-guru yang sudah melaksanakan UP pada bulan Desember ini Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu semua. Oke, kita langsung mulai saja. Soal nomor 1. Di kelas Bunita terdapat seorang siswa bernama Fitri yang berkali-kali nilainya tidak tuntas untuk materi menceritakan kembali. Walaupun sudah dilakukan remedial berulang kali, jika saya sebagai Bunita, yang harus saya lakukan untuk memberikan pendampingan yang efektif adalah, oke, kita coba bahas ya Bapak Ibu ya. A. Setelah mengetahui hasil remedial, saya meminta bantuan orang tuanya untuk mendorong belajar di rumah supaya keterampilan menceritakan kembali meningkat. B. Tetap berusaha untuk mencari alternatif strategi yang lain, yaitu meminta bantuan teman Fitri di kelas untuk memberikan bantuan dalam bentuk latihan menceritakan kembali di luar jam pelajaran. C. Menganalisis secara diagnostik dan berusaha melakukan pendekatan personal, kemudian menentukan solusi yang lebih tepat. Ini ada solusi ya Bapak Ibu, dan memberikan pendampingan secara berkelanjutan. D. Melakukan analisis penyebab yang dilakukan Fitri, kemudian berusaha memilih strategi lain yang lebih pas sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan materi menceritakan kembali. E. Tetap berusaha untuk memberikan remedial secara terus-menerus dengan cara yang sama agar keterampilan menceritakan kembali meningkat dan dapat mencapai ketuntasan. Nah, di sini kan yang diminta dari soalnya itu adalah pendampingan yang efektif. Berarti kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Berarti bisa kita katakan tanpa bantuan dari orang lain seperti itu karena pendampingan kita. Nah, kalau yang A ini Bapak Ibu, di sini kan meminta bantuan orang tuanya nih, ya. Berarti ini kurang tepat ya. Berarti bukan ini jawabannya. Kemudian B, tetap berusaha mencari alternatif strategi lain yaitu meminta bantuan juga. Nih, berarti ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya, bukan ini. Kemudian C, menganalisis secara diagnostik dan berusaha melakukan pendekatan personal kemudian menentukan solusi yang lebih tepat dan memberikan pendampingan secara kontinu. Di sini ada bahasa pendampingan. Kemudian melakukan analisis penyebab yang dilakukan Fitri, kemudian berusaha memilih strategi lain yang lebih pas sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan materi menceritakan kembali. Berarti ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang E, tetap berusaha untuk memberikan remedial secara terus-menerus dengan cara yang sama agar keterampilan menceritakan kembali meningkat dan dapat mencapai ketuntasan. Berarti yang ini juga kurang tepat karena ada remedial yang terus-menerus di sini. Tanpa ada usaha. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C ya Bapak Ibu. Menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Setelah dilakukan analisis hasil ulangan siswa mata pelajaran matematika di kelas Bu Ana, terdapat 80% nilai siswa itu di bawah KKM. Bu Ana kebingungan bagaimana mengatasi hal tersebut karena dia sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Namun, belum berhasil. Jika saya sebagai Bu Ana, upaya kolaboratif yang akan saya lakukan adalah, oke, kita lihat opsi jawabannya Bapak Ibu. A. Melakukan diskusi dengan rekan guru sejawat melalui platform online
atau forum guru yang lebih luas sehingga mendapatkan solusi secara mendalam. Nah, di sini kan kalau kita minta solusi yang seperti itu kan ini kan jatuhnya bukan orang yang berada di lingkungan sekolah itu. Jadi kalau menurut saya ini kurang tepat Bapak Ibu ya. B. Melakukan diskusi dengan rekan guru sejawat yang sama-sama mengajar di kelas tersebut. Nah, ini bisa jadi ya Bapak Ibu, yang mengalami kesulitan dalam rangka merumuskan solusi ya. Berarti di sini kan dalam rangka sama-sama kesulitan merumuskan solusinya. Oke. Ini bisa jadi nih yang B. Oke. Kita baca dulu yang C. Memberdayakan siswa untuk melakukan penilaian diri mereka sendiri. Berarti refleksi diri ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga siswa dapat merefleksikan pencapaian mereka tanpa campur tangan guru. Wah, ini kurang tepat ini ya. Kemudian D. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat yang memiliki pengalaman yang sama untuk merumuskan solusi secara tepat. Wah, ini bisa jadi nih. Berarti yang B ini kita delete dulu Bapak Ibu ya. Kita baca yang E. Melakukan diskusi dengan rekan guru sejawat yang memiliki pengalaman yang sama. Wah, ini juga kurang tepat menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini itu harus ada yang namanya kolaborasi dengan kepala sekolah karena itu pimpinan kita. Kemudian teman-teman rekan guru sejawat yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapat solusi yang tepat. Oke. Jadi jawabannya itu D. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu peserta didik di kelas Bu Retno bernama Faiz sangat mengganggu proses pembelajaran. Faiz tidak bisa duduk diam, selalu berjalan berputar di kelas, mengganggu temannya satu persatu dan tidak bisa konsentrasi memperhatikan penjelasan guru. Bu Retno sudah hampir kehilangan kesabaran menghadapi Faiz. Jika saya menjadi Bu Retno, yang harus saya lakukan untuk merespon masalah tersebut adalah, nah saya rasa permasalahan ini sering sekali kita temukan di kelas kita mengajar ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita baca dulu opsi jawabannya ya Bapak Ibu. A. Melakukan pendekatan personal dan memberikan perhatian khusus, bimbingan, serta nasihat secara berkelanjutan kepada Faiz dan juga kepada seluruh siswa. Wah, ini tepat sekali nih Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ini sangat tepat. Tapi kita baca dulu yang B ya. Merasa empati kepada Faiz dengan mencari informasi lengkap dan akar penyebab perilaku Faiz yang mengganggu proses pembelajaran. Ini kurang cocok Bapak Ibu ya. C. Menegur dan mencari informasi lengkap dari akar penyebab perilaku Faiz dan memberinya nasihat untuk tidak lagi mengganggu proses pembelajaran. Berarti ini kurang pas juga Bapak Ibu. Ini hampir sama B dan C ya. D. Tetap fokus mengajar sebagai tugas utama saya. Masalah Faiz yang selalu mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas sudah menjadi hal yang biasa. Wah, ini tak bisa ini ya Bapak Ibu. Tak bisa. Karena kita sebagai guru, kita harus menjadi orang tua pengganti siswa untuk membuat peserta didik atau siswa kita itu menjadi lebih baik. Seperti itu keadaannya. Berarti yang D ini nggak cocok sekali. Kalau yang E, menganggap perilaku Faiz adalah salah, namun saya tidak dapat berbuat banyak. Wah, ini sudah bukan ini jawabannya. Berarti jawaban yang tepat itu A ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di kelas Bu Siti terdapat siswa bernama Anton. Dia merupakan salah satu siswa yang kurang mendapatkan perhatian keluarga. Emosi dan mental Anton sering tidak terkendali. Dia sulit mengikuti pelajaran, dan cenderung membuat keributan di kelas. Nah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya ya Bapak Ibu. Jika Anda sebagai Bu Siti, maka langkah untuk mengatasi permasalahan Anton adalah A. Memberikan kebebasan karena Anton memiliki hak. Wah, ini tak cocok ini. Sebagai guru kita tidak bisa memberikan kebebasan kepada siswa kita. B. Dengan sabar dan telaten, mengingatkan Anton secara bertahap, memberikan nasihat karena sadar bahwa tugas kita itu tidak hanya mencerdaskan saja tetapi juga mendidik dan menyelamatkan. Wah, ini
komplit ini Bapak Ibu. Kemungkinan B ya, tapi kita baca C dulu dan opsi lainnya. C, memberikan hukuman kepada Anton. Wah, ini udah jelas tak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian D, selalu mengingatkan Anton secara kontinu, baik pada saat saya melihat secara langsung Anton melakukan aktivitas yang mengganggu maupun tidak. Ini bisa, ini jawabannya, tetapi kurang tepat Bapak Ibu, kurang komplit ya. Kemudian yang E, memberikan teguran kepada Anton tapi hanya insidental pada saat saya melihat secara langsung. Berarti di saat Anton itu melakukan kegiatan atau bentuk perilaku yang seperti itu. Berarti ini juga kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu menurut saya B Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal terakhir di bagian soal yang pertama ini Bapak Ibu. Berdasarkan analisis hasil asesmen diagnostik, ditemukan keberagaman pada siswa dalam satu kelas terkait karakteristik pribadi dan gaya belajarnya. Berarti ini diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kategori kemampuan siswa, yaitu baik, sedang, dan kurang. Tindakan yang harus saya lakukan agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif adalah A, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, dan kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. Bisa jadi ini jawabannya ya Bapak Ibu ya. B, mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya, siswa yang pandai ke dalam kelompok yang sama pandai. Wah, ini tak bisa ya Bapak Ibu ya. Ini akan membuat permasalahannya semakin kompleks dan tidak bisa terselesaikan. C, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asah, asih, asuh, dan guna tidak memberikan pendampingan karena siswa sudah diskusi mandiri ke dalam kelompoknya. Ini kalau kita tidak memberikan pendampingan, berarti kan pembelajarannya ya bisa kurang efektif ya Bapak Ibu. Karena kita di sini harus efektif seperti itu. Berarti ini yang C kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang D, memberikan kebebasan. Wah, memberikan kebebasan sudah pasti tidak cocok. Tak perlu kita baca lagi opsi jawabannya. Kemudian E, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok terdiri siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling akrab dimanapun memberikan fasilitas pendampingan, bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Wah, ini lebih tepat dibandingkan yang A ya Bapak Ibu. Berarti yang A ini kita delete. Jawaban yang tepat itu adalah E, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses UP-nya dan mendapatkan hasil terbaik dan lulus PPG tahun ini. Apabila ada jawaban atau penjelasan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya hanya berniat membantu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.